Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa Oase Net TV Sulawesi Selatan yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kembali lagi bersama kami, saya Basu Arfiansyah, insyaallah akan membersamai pemirsa pada tausiah hari ini dengan tema 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 4 golongan yang termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan kekuasaannya, dengan tangannya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih salah satu sebagai tempatnya yang diistimewakan, dan diistimewakan letaknya berdekatan dengan singgasananya Allah, yaitu Arsy. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala membangun surga Firdaus dengan tangannya. Dengan tangannya, atau yang dimaksudkan di situ adalah dengan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala membebaskan semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Seluruh umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga kecuali yang satu ini. Kemudian Abdullah ibnu Umar berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 4 hal dengan kekuasaannya, dengan tangannya, yaitu singgasana, yaitu Arsy, kemudian pen atau kalam, kemudian surga Adnan. Lantas Allah mengatakan kepada semua makhluk, jadilah, maka semua itu akan menjadi. Kemudian pertanyaannya adalah, pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas siapakah orang-orang yang dimaksudkan 4 golongan yang dirindukan oleh surga? Kata Nabi dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah golongan yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua adalah golongan yang suka menjaga lisannya. Kemudian yang keempat, yang ketiga kata Nabi, yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar. Kemudian yang keempat yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran, kita masuk yang pertama. Orang yang membaca Al-Quran atau talil Quran, ini golongan yang pertama yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang pembaca Al-Quran itu, orang yang rajin membaca Al-Quran itu hatinya akan selalu menjadi tenang. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat surat Ar-Ra'd, di situ dijelaskan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tersebut, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati itu akan menjadi tenang. Kalau kita maknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup di dunia dan di akhirat itu lebih bahagia. Kemudian dalam firman Allah dalam surah Al-Isra juga dijelaskan di ayat 82 bahwa kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu
tidaklah menambah orang-orang yang zalim selain kerugian. Maka pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kenapa Al-Qur'an menjadi salah satu golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai golongan yang dirindukan oleh surga. Itu karena yang pertama, Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat itu akan menjadi syafaat untuk pembacanya. Kemudian yang kedua, kata guru kami, Al-Qur'an itu ketika orang membaca kemudian menghatamkan Al-Quran, itu katanya akan turun 60.000 malaikat untuk meminta ampunan kepadanya. Maka orang yang membaca Al-Quran yang dimaksudkan Nabi adalah salah satu golongan yang akan dirindukan oleh surga. Tah apalagi itu hanya membaca, tah apalagi kalau kita mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran itu. Kemudian golongan yang kedua yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari berbicara kotor, dari caci maki, ataupun menggibahi orang, dan lain sebagainya. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman, yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara baik atau minimal dia diam. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lisan ini, bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati menjadi keras. Maka teman-teman pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keutamaan membaca lisan. Salah satunya adalah dirindukan oleh surga. Kemudian menjaga lisan ini tentu memberikan manfaat kepada orang-orang yang menjaga lisannya. Yang pertama, kata Nabi, keutamaan itu menjaga lisan. Mungkin kita lanjut setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.